Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel yang agak-agak pedas sedikit lah. KKB berulah lagi. KKB semakin mengganas. Nah, inilah berita yang baru-baru ini saya baca baik di media sosial, baik di media televisi, telah terjadi penembakan oleh para pengacau-pengacau di Papua yang lebih kita kenal dengan KKB atau Organisasi Papua Merdeka, dengan hampir menewaskan. Bukan aparat lagi yang tewas, adalah warga sipil. Inilah yang sangat menyedihkan sekali. Nah, apa yang saya baca juga tadi, apa tanggapan dari pemerintah? Tak ada lain, cuma mengecam tindakan yang dilakukan oleh para pengacau-pengacau di Papua, dan malah segera mengirim satu peleton Brimob ke sana. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita selama ini. Mengapa masalah di Papua itu tidak juga sampai selesai sampai sekarang? Malah semakin menyedihkan, semakin memprihatinkan. Sampai-sampai sekarang warga sipil jadi korban. Nah, bagaimana nih pemerintah pusat? Inilah akibat. Kalaulah sekarang pemerintah pikirannya hanya kepada Pilpres 2024, tidak ada lagi memikirkan bagaimana untuk penyelesaian di masalah Papua ini. Lihatlah, presiden sudah sibuk, menteri sudah sibuk, partai politik sudah sibuk untuk dapat berkuasa di tahun 2024 nanti. Nah, inilah yang sering terlupakan. Hal-hal seperti ini, inilah hal yang sangat menyedihkan sekali. Saya dari awal sudah mengatakan, inilah kesalahan fatal dari pemerintah. Sebetulnya pemerintah itu sudah memberi bahwa pengacau-pengacau di Papua itu adalah para teroris. Jadi tidak ada lagi kompromi sebetulnya. Kalaulah sudah dicap jadi teroris, tumpas habis. Cari siapa pemimpinnya. Nah, kalau begini terus, apa yang akan kita dapat? Cuma berita setiap hari. Kalau nggak aparat yang mati, ya warga sipil. Seperti yang kejadian hari ini. Hampir 10 orang warga sipil, warga yang tidak berdosa, mati sia-sia karena para pengacau-pengacau di Papua. Nah, apa tindakan pemerintah? Mana tindakan pemerintah sekarang? Lihatlah, cuma mengecam. Nah, kirim juga lah aparat ke sana. Tidak ada penyelesaian yang konkret oleh pemerintah sampai sekarang. Sekarang yang kita lihat apa? Pikiran-pikiran para elit-elit politik, presiden, menteri-menteri partai politik terfokus cuma satu sekarang. Kemana? Pilpres 2024. Jadi kalau istilahkan, biarlah rakyat ini menderita. Biarlah di Papua itu kacau. Ada warga sipil yang mati. Yang penting pikiran mereka tuh, sahwat politik mereka tuh cuma untuk tahun 2024. Apakah begini caranya? Jadi seharusnya, saya dari dulu udah pernah bilang, presiden ini didampingi oleh kaum intelektual, orang-orang pintar di samping presiden ini. Pernah saya katakan, masalah di Papua ini bisa diselesaikan kalau betul-betul pemerintah serius dalam menyelesaikannya.
Banyak orang-orang pintar. Lihat, Panglima TNI bintang 4, Kapolri bintang 4, Menteri Pertahanan Keamanan, Danjen Kopassus Hali Perang, Menko Polhukam Profesor lagi. Nah, seharusnya mereka inilah yang untuk mencari bagaimana jalan keluar untuk penyelesaian di Papua itu. Nah, Presiden juga harus perintahkan mereka ini. Ini jangan diangkat, ini sebentar angkat Panglima, sebentar angkat Kapolri, tapi tidak diberi tugas yang pasti, tidak diberikan sesuatu tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negara kita ini. Nah, apakah ini terus yang akan kita yang akan kita dengar, yang akan kita lihat, baik di media-media televisi, yang tiap sebentar aparat yang mati, tiap sebentar warga sipil yang mati, rumah terbakar. Kan sudah jelas Papua itu adalah bagian dari negara kita. Nah, itulah kewajiban dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Memang kenyataannya, karena isi kepala dari para elit-elit politik kita, baik itu presiden, baik itu menteri, baik itu partai politik, cuma syahwat politiknya saja sekarang yang kita lihat. Untuk apa? Untuk tahun 2024. Sedangkan di depan mata mereka sudah ada satu masalah besar yang terjadi. Mati rakyat. Cobalah pikirkan, cari solusi, cari jalan keluar. Mengapa masalah Aceh dulu bisa selesai? Gerakan Aceh Merdeka bisa selesai dulu. Mengapa sekarang Papua kok nggak bisa diselesaikan? Itulah tadi saya katakan, banyak orang-orang pintar Republik ini. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertahanan Keamanan, Menko Polhukam, Kepala BIN, itu orang-orang pintar semua. Kasih tugas mereka untuk menyelesaikan masalah di Papua itu. Inilah yang sebetulnya, kalaulah sekali lagi saya katakan, isi kepala, isi otak itu sekarang ini adalah cuma memperlihatkan sawat politiknya saja untuk tahun 2024. Semua sudah mulai diabaikan. Tidak ada penyelesaian sampai sekarang masalah Papua. Apalagi masalah di Papua itu sudah dikasih cap oleh pemerintah bahwa pengacau-pengacau di Papua adalah para teroris. Nah, kalaulah para teroris, harus ditumpas habis. Cari siapa pemimpinnya, kejar di mana pemimpinnya bersembunyi. Itulah satu cara. Jadi tetap dibutuhkan di sini ketegasan dari pemerintah. Kalau tidak ingin melihat warga negara Indonesia ini mati sia-sia karena para pengacau-pengacau yang sudah dicap sebagai teroris di Papua itu. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.